kita bakal langsung mengumumkan mosi untuk babak penyisihan kali ini. Untuk mosinya kayaknya panitia udah nyiapin. Wait ya. Pagi ini mosi kita untuk babak penyisihan adalah Dewan ini percaya bahwa perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas hak asasi manusia karyawan ketika supply management. Oke, itu untuk mosi kali ini, dan kemarin waktu kita TM posisinya udah ditentukan. Jadi semangat buat teman-teman yang bakal debat, dan juga beberapa saat lagi atau mungkin sekarang udah teman-teman udah dikasih link udah dimasukin ke invitation untuk masuk ke breakout masing-masing untuk masuk ke roomnya masing-masing agar debatnya bisa langsung dimulai. Thank you. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu, apakah kira-kira dari masing-masing tim anggotanya sudah lengkap? Udah. Oke.
Dari tim pemerintah, apa sudah lengkap semua? Udah. Dari tim oposisi? Hadir. Oke, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam kondisi sehat. Selamat datang di room 2 babak penyisihan interlaboratori debat 2020. Saya Khairul Anhar Pulungan sebagai moderator di room ini. Sebelumnya saya perkenalkan juri kita pada penyisihan kali ini untuk Ibu Melati yang Raini Eshud MA. Dan di sini sudah ada tim pemerintah dan oposisi. Sebelumnya saya tanya sekali lagi, apakah tim pemerintah dan oposisi sudah siap? Halo? Sudah siap. Ya, sudah siap. Baik. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada tim pemerintah dan oposisi untuk urutan pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Untuk tim pemerintah, pembicara pertama, kedua, ketiga, silakan disampaikan. Maksudnya siapa yang akan menjadi pembicara pertama, kedua, dan ketiga? Buat dari pemerintah, yang pembicara pertama itu adalah Dodo, terus pembicara keduanya saya, pembicara ketiganya Makul. Oke. Untuk oposisi? Baik, untuk oposisi dari kami untuk pembicara pertama adalah saya Saidul Mubin, saya sendiri. Kemudian pembicara kedua adalah Risdianti. Dan untuk pembicara ketiga adalah Dalim Satrio. Dan untuk replier atau penegas pelaksana pembicara adalah Saidul Mubin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Maaf untuk moderator dari tim oposisi pertama Saidul Mubin, pembicara pertama Saidul Mubin, pembicara Ya. kedua Risdianti, dan untuk pembicara ketiga adalah Dalim Satrio. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Terima kasih untuk pemerintah dan oposisi. Maaf, kebalik Mas. Dari tim oposisi, pembicara pertama adalah Saidul Mubin, pembicara kedua Ya. Dalim Satrio. Oh. Maaf. Oke. Nggak apa-apa. Ada misinformasi, dan pembicara ketiga adalah Risdianti. Mohon maaf moderator. Ya. Untuk nama-nama yang pemerintah itu saya mohon nama lengkapnya semuanya karena saya tidak mengenal semuanya. Jadi saya mohon nama lengkapnya. Oh, oke. Untuk yang pemerintah bisa disampaikan nama lengkapnya. Untuk pembicara pertama itu Gregorius Renaldo, terus untuk pembicara kedua Auraneti Adia Kayana, terus untuk pembicara ketiga Maulana Ilhami. Terima kasih. Sama-sama. Dia Maulana.
Oke, tanpa memperpanjang lagi, sebelumnya saya ingin bertanya lagi untuk memastikan sekali lagi untuk tim pemerintah dan oposisi, apakah sudah siap? Siap. Siap. Oke, langsung saya bacakan mosinya. Mosi kita pada pagi hari ini seperti yang tadi adalah Dewan ini percaya perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia karyawan ketika supply chain management. Bisa didengar dengan jelas? Bisa, Mas. Oke, sebelum mulai saya ingin cek sound dulu. Para peserta mohon dengarkan, ada sedikit nada kode. Kira-kira didengarkan? Kira-kira bisa didengar? Bisa. Jelas? Ya, cukup jelas. Nada kode itu nanti berfungsi untuk pengatur waktu. Jadi nanti Pak di debat setiap pembicara akan diberikan waktu 4 menit. Untuk nanti akan saya bunyikan 1 kali untuk menit pertama, di mana setelah menit pertama tim oposisi atau tim lawan dipersilakan atau diperbolehkan untuk memberi sanggahan. Lalu ketukkan 2 kali untuk menit ketiga, di mana sanggahan sudah tidak diperbolehkan lagi, dan ketukan banyak yang menandakan waktu untuk pembicara sudah habis. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, mengerti. Oke, langsung saja. Kita ke pembicara pertama dari tim pemerintah. Pembicara pertama tim pemerintah. Apakah sudah siap? Mesin prep dulu kan ini. Bentar. Bukan. Untuk babak penyisihan itu tidak ada impromptu. Impromptu itu untuk babak final. Ya, makanya ada mesin prep kan. Di itunya ada teknisnya. Oke. Oke, untuk pembicara pertama pemerintah, waktu akan dimulai ketika pembicara pertama mulai berbicara. Jadi untuk intro itu nanti dimasukkan ke waktu Anda. Untuk impromptu yang tadi itu dimasukkan ke babak final, tidak ada di babak penyisihan. Waktu diberikan 4 menit untuk Anda. Dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Pembicara pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, mulai aja. Ya, terima kasih Chair atas kesempatannya. Juri yang terhormat dan peserta lainnya. Kami dari tim pemerintah mendukung mosi ini karena perusahaan multinasional sebagai korporat besar harus dapat menghidupi pekerjaan sebagaimana mestinya. Tidak hanya di pabrik pusat, namun juga supplier mereka. Karena HAM pekerja adalah bagian yang tak terpisahkan dari corporate social responsibility. Selain itu, hak asasi manusia juga merupakan hal paling mendasar dalam pemeliharaan lingkungan kerja.
Maka dari itu perusahaan multinasional harus dapat menghidupi seluruh karyawannya, walaupun tidak dapat membantu secara sepenuhnya, tapi juga tetap harus dapat menopang hidup para karyawannya, baik di supply chain maupun di pabrik pusat. Maka dari itu, sekali lagi kami tegaskan bahwa HAM pekerja merupakan hal yang paling penting dalam perawatan lingkungan kerja. Mengapa terjadi demikian? Karena dengan rawatnya HAM pekerja, maka negara dapat fokus ke bidang lainnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakatnya, seperti fasilitas umum yang krusial bagi keberlangsungan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Sekian. Udah, Anar. Terima kasih kepada pembicara pertama. Jadi pembicara pertama menghabiskan waktu total 2 menit pas. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara pertama pihak oposisi. Sudah siap? Pembicara pertama pihak oposisi. Sudah siap. Oke. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Pembicara pertama pihak oposisi, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat para peserta lomba debat interlaboratory debate tahun 2020. Baik, perkenalkan saya Saidul Mubin dari tim oposisi untuk mosi kali ini. Sebelum saya membacakan argumen dan juga sanggahan, saya akan memperkenalkan tim dari oposisi. Dari saya sendiri sebagai pembicara satu, dan kemudian yang pembicara kedua adalah ada Dalim Satrio, dan pembicara ketiga dari tim oposisi adalah Risdianti. Kemudian, untuk mosi kali ini adalah Dewan ini percaya perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM karyawan ketika supply chain management. Di sini, saya sebelum memberikan sanggahan, saya ingin sedikit mengkoreksi dengan pembicara pertama dari tim pemerintah. Pertama, dari tim pemerintah tidak memberikan definisi dasar atau batasan definisi mengenai mosi kali ini. Sehingga dari tim oposisi akan memberikan definisi kami sendiri. Karena tim pemerintah tidak memberikan definisi mengenai perusahaan multinasional itu seperti apa, dan bagaimana perusahaan multinasional, dan juga supply chain management seperti apa, dan juga sampai mana supply chain management. Jadi di sini kami memaknai perusahaan multinasional adalah perusahaan yang bergerak di berbagai negara dan mempunyai lini produksi dan mempunyai lini distribusi di beberapa negara yang merupakan tempat perusahaan mereka berasal. Kemudian untuk supply chain management, dari tim oposisi akan memberikan sebuah definisi, yaitu segala hal sesuatu mengenai perusahaan dari pre-production atau sebelum produksi sampai lini distribusi. Sehingga itu adalah definisi dari kami sendiri. Karena tim pembicara pertama dari tim pemerintah tidak memberikan batasan definisi. Kemudian tidak ada sanggahan dari kami karena pembicara pertama dari tim pemerintah tidak memberikan argumen. Sekali lagi, tidak memberikan argumen sehingga kami tidak bisa memberikan sanggahan. Pembicara pertama dari pemerintah hanya memberikan poin-poin mengenai mosi tersebut dan tidak memberikan argumen. Sehingga kami tidak akan memberikan sanggahan. Kemudian ada 3 argumen dari tim pembicara pertama dari tim oposisi di pagi hari ini. Yang pertama,
kita harus mengetahui bahwa ketika perusahaan multinasional sudah melakukan produksi, di tahap ini adalah produksi, ketika kita memanage supply chain management dalam tahap produksi, tentu saja sudah memiliki izin dari pemerintah setempat. Tentu saja HAM di sini yang dimaksudkan adalah HAM dari negara-negara tersebut kan. Jadi ketika perusahaan melakukan produksi di suatu negara, maka tentu saja sudah ada perizinan yang ketat yang mengatur mengenai karyawan-karyawan tersebut. Sehingga tentu sudah ada izin dari pemerintah. Sehingga apa? Ini argumen kedua kami. Ketika perusahaan sudah melakukan supply chain management, tentu sudah ada MOU dan izin usaha. Ya, ini argumen kedua kami akan menitik beratkan kepada izin usaha yang sudah diberikan oleh pemerintah setempat. Sehingga akan bersambung dengan argumen ketiga kami, yaitu sebenarnya dalam suatu pelanggaran HAM yang harus bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah bertanggung jawab mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan menegakkan HAM. Seperti contohnya dengan membentuk lembaga penegakan HAM, yaitu bisa kita kenal di Indonesia ada Komnas HAM, Polri, KPAI, dan lain-lain. Nah, jadi di sini tentu sangat aneh jika perusahaan multinasional harus bertanggung jawab dan memiliki peradilannya sendiri ketika mengenai HAM dari karyawan tersebut. Karena sesungguhnya yang harus menjadi pertanggungjawaban dari HAM ini adalah pemerintah dan masyarakat setempat. Mungkin itu argumen dari tim oposisi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim oposisi. Menghabiskan waktu pas 4 menit. Untuk selanjutnya kepada pembicara kedua tim pemerintah. Siap? Ya, siap. Waktu akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Oke. Pembicara pertama pemerintah, silahkan. Oke, thank you Chair dan honorable delegates lainnya. Saya mau menyanggah tadi perkataan dari oposisi bahwa sebenarnya kalau misalkan dibilang harusnya MNC juga berkecimpung dalam bertanggung jawab dalam hak asasi manusia itu juga ya harus. Masa kalau misalkan hanya dari pemerintahan doang dan si MNC-nya tidak ada kontribusi untuk meresist bahwa pelanggaran hak asasi itu tidak perlu ada di dalam circle perusahaannya, itu lebih ke kayak nggak ada kemanusiaan gitu loh di situ. Dan kita juga udah lihat ada beberapa MNC yang mereka berjanji untuk seperti membayar pekerja-pekerjanya, tapi di sini juga kita juga mendapatkan data aktual bahwa MNC sendiri juga mereka itu benar-benar nunggak untuk pembayaran si pekerja-pekerja kecil tersebut. Jadi kalau misalkan di sini kita bilang MNC itu tidak dititik beratkan untuk hak asasi manusia, iya seharusnya dititik beratkan, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa si pemerintah itu tidak akan membuat kebijakan bahwa si MNC itu seharusnya juga seperti kolaborasi dengan pemerintah gitu untuk membuat kebijakan untuk si MNC-nya. Nah, terus juga ya kami juga dari pemerintah pasti akan membuat kebijakan untuk kesejahteraan dari masyarakat kami sendiri begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara kedua pemerintah Saudari Aurea Nitya, menghabiskan waktu 1 menit 53 detik. Langsung saja saya panggilkan pembicara kedua dari tim oposisi kepada Saudara Dalim. Baik, terima kasih. Saya pembicara kedua dari tim oposisi. Terima kasih atas kesempatannya Dewan Juri dan teman-teman debat sekalian. Ada beberapa poin yang saya harus menitik beratkan pada sanggahan dari
pembicara kedua pemerintah, yakni pihak pemerintah mengatakan bahwa setiap perusahaan harus memiliki policy akan hak asasi manusia terhadap karyawannya. Tetapi dalam konteks HAM itu sendiri sudah ada kontrak kerja yang telah dilaksanakan sebelum karyawan itu meng-apply pekerjaan yang dia ingin masukin. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa setiap proses supply chain management itu mempunyai MOU, kontrak-kontrak yang tersendirinya pula, seperti dari proses produksi, proses barang itu jadi, sampai dengan proses itu bisa sampai ke konsumen. Setiap itu punya kontrak tersendiri dan punya kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh perusahaan. Dan yang kedua ada beberapa hal yang harus digarisbawahi, bahwa hak asasi manusia itu telah diatur juga oleh pemerintah. Mengapa? Karena setiap pertanggungjawaban hak asasi manusia diatur oleh undang-undang, yakni undang-undang dari tentunya dari pemerintah juga itu sendiri. Jadi perusahaan tidak semestinya mengatur hak asasi manusia karena itu sudah ada lebih dahulu sebelum hak asasi manusia itu terjadi ataupun tidak terjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim oposisi, menghabiskan waktu 2 menit 2 detik. Langsung saja kepada pembicara ketiga dari tim pemerintah, Saudara Maulana Ilham. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator dan juri. Saya ingin menyanggah daripada argumen yang disampaikan oleh pembicara dua. Pertama, pemerintah telah melakukan berbagai deregulasi kebijakan. Jadi bagaimana pemerintah melakukan mempermudah regulasi-regulasi serta menekankan kepada permudahan regulasi yang akan menguntungkan kepada tenaga pekerja, terutama pada outputnya. Lalu saya ingin menekankan bahwa dalam komitmen pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja, yang perlu ditekankan adalah bahwa bagaimana perusahaan dapat meningkatkan komitmen mereka akan MOU yang mereka telah tanda tangani dan mereka sepakati bersama dengan pemerintah. Artinya bahwa pemerintah di sini tidak semata-mata hanya untuk melakukan perlindungan, namun juga harus ada kontribusi yang konkret dari perusahaan setempat. Lalu kami dari pemerintah akan selalu mendengar adanya keluhan-keluhan ataupun aspirasi yang disampaikan oleh tenaga kerja. Namun yang perlu ditekankan di sini bahwa pemerintah telah melakukan banyak sekali kebijakan dan juga perlindungan hukum, terutama bagi pekerja. Dan terlebih adalah bagaimana kami sebagai regulator melakukan kebijakan yang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang memang melanggar komitmen mereka akan perlindungan terhadap pekerja, terutama di tengah pandemi. Dan juga bagaimana kami pemerintah dapat menyediakan sarana-sarana atau lembaga yang dapat menaungi aspirasi mereka. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali LSM dan juga serikat-serikat tenaga pekerja yang sering sekali melakukan aksi. Hal-hal tersebut kami terima dengan baik. Dan juga itu sebagai bukti bahwa negara yang berdiri dalam demokrasi ini mendengar aspirasi dari mereka. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembicara ketiga tim pemerintah. Menghabiskan waktu 2 menit 16 detik. Langsung saja kepada pembicara ketiga tim oposisi. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dewan Juri, peserta, serta para penonton semua.
Saya pembicara ketiga dari tim oposisi yang pada hari ini akan memberikan kalian benang merah apa saja yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama. Yang pertama dan utama, saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada Dewan Juri yang hadir pada ruangan Zoom hari ini untuk acara mosi debat, yaitu perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM karyawan ketika supply chain management. Dalam hal ini, kami dari tim oposisi menyatakan kami tidak setuju dengan adanya mosi ini. Sebelum saya masuk ke argumen saya akan membenarkan argumen tim saya. Ada beberapa sanggahan yang akan saya lontarkan kepada tim pemerintah terlebih dahulu. Yang pertama, mereka dari awal tidak mengerti parameter yang telah mereka berikan dan tidak ingin mengerti parameter yang kami berikan yang merupakan solusi dari mosi kita pada hari ini. Solusi dari tim oposisi adalah solusi yang sangat nyata. Jika ada pelanggaran HAM dalam proses supply chain management, tentu pastinya sudah ada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Dalam hal ini yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah karena telah dijelaskan oleh pembicara pertama kami bahwa telah ada MOU antara perusahaan multinasional itu sendiri dengan pemerintah sebelum perusahaan multinasional itu mendirikan perusahaannya. Jadi kami tekankan sekali lagi di sini, yang mana dalam hal ini mengenai mosi ini yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia antara perusahaan itu ketika supply chain management adalah pemerintah. Jika regulasi perusahaan dengan pemerintah tidak berjalan baik, kenapa pemerintah menyetujui adanya perusahaan itu? Maka sekali lagi saya tekankan di sini, solusi dari tim oposisi adalah solusi yang sangat nyata, yang harus bertanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi manusia adalah pemerintah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara ketiga tim oposisi menghabiskan waktu 2 menit 53 detik. Oke, selanjutnya selanjutnya adalah pidato penutup dari masing-masing tim. Untuk tim pemerintah silakan satu orang membacakan pidato penutup, diberikan waktu 2 menit. Tim pemerintah. Baik. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pihak pemerintah mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan prioritas kami sebagai pemerintah dalam hal ini regulator kebijakan. Adanya MOU antara pemerintah dan MNC merupakan komitmen kami sebagai pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi warga negara kami. Namun yang perlu kami tekankan adalah adanya perlindungan terhadap tenaga pekerja merupakan komitmen kita bersama. Yang terpenting adalah bagaimana komitmen antara pemerintah dengan MNC, dengan perusahaan, dan juga komitmen antara perusahaan dengan tenaga kerja mereka. Hal inilah yang perlu ditekankan, bukan hanya semata-mata dari pihak pemerintah untuk menegakkan perlindungan hak terhadap tenaga kerja, namun juga diperlukan komitmen yang tegas dari perusahaan terhadap karyawan mereka. Kami dari pemerintah secara tegas menginginkan adanya sebuah perlindungan terhadap tenaga kerja. Dalam hal ini kami memberikan ketegasan berupa regulasi yang ketat dan juga hukuman yang berat
bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap tenaga kerja mereka. Kami menerima segala masukan dan aspirasi dari serikat-serikat tenaga kerja, dan juga kami membuka peluang sebesar-besarnya bagi perusahaan dan juga masyarakat yang keberatan apabila adanya terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja. Kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya kami akan meningkatkan perlindungan dan juga perlindungan terhadap tenaga kerja, di samping kami membuka kemudahan dan juga meningkatkan komitmen kepada perusahaan-perusahaan agar dapat mengerjakan yang telah kami tetapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim pemerintah yang telah menyampaikan pidato penutupnya. Berikutnya saya langsung saja ke pidato penutup dari tim oposisi. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini kami dari tim oposisi akan menjelaskan mengapa Dewan Juri harus memenangkan tim oposisi dalam mosi debat kali ini. Karena apa? Pertama, dengan mosi Dewan ini percaya perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM karyawan ketika supply chain management. Di sini kami akan memberikan bukti bahwa tim kami lebih unggul daripada tim pemerintah. Pertama, dari tim pemerintah, pembicara pertama gagal untuk menjabarkan definisi dari mosi tersebut. Mereka tidak menjabarkan definisi tentang perusahaan multinasional seperti apa, supply chain management seperti apa, karyawan seperti apa. Kemudian dari tim pembicara pertama juga gagal memberikan argumen mengenai mereka harus setuju dengan mosi tersebut. Sehingga tentu di sini kami lebih unggul daripada tim pemerintah. Kemudian dari tim pembicara kedua, dari tim pemerintah juga gagal membantah argumen dari pembicara pertama, tim oposisi. Karena tidak ada penjelasan bagaimana cara perusahaan harus bertanggung jawab. Sehingga di sini argumen tidak terbantahkan. Kemudian dari tim pembicara ketiga dari tim pemerintah malah menekankan ke pemerintah yang harus bertanggung jawab. Tentu ini adalah argumen dari tim oposisi yang menekankan bahwa segala tanggung jawab dari pelanggaran HAM tersebut telah disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah. Sehingga segala pertanggungjawaban dari HAM ini itu sudah ada di pemerintah, Komnas HAM dan sebagainya sudah ada di argumen tim oposisi. Sehingga pembicara ketiga dari tim pemerintah justru malah menekankan kepada argumen tim oposisi. Begitu Dewan Juri, sehingga dan juga tim pembicara ketiga malah berbicara tentang negara demokrasi. Padahal di mosi ini tidak ada sama sekali kata-kata demokrasi dalam mosi ini. Begitu Dewan Juri, kami dari tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan adanya mosi ini, dan kami nyatakan tidak setuju. Terima kasih. Terima kasih kepada tim oposisi. Oke, terima kasih kepada kedua belah tim yang telah menjabarkan dan menjelaskan argumentasinya masing-masing. Perdebatan kali ini yang di mana tim pemerintah diwakili oleh KSM Defensia dan tim oposisi yang diwakili oleh KSM Diplomasi. Oke, langsung saya untuk penilaian akan saya serahkan dan percayakan sepenuhnya kepada Ibu Melati Anggraini SWD MA sebagai Dewan Juri. Kepada Ibu Melati, saya persilahkan. Oke, saya bisa dikasih waktu 2 menit aja sebentar ya. Moderator? Iya, Bu. Ya, sebentar ya. Oke, terima kasih kepada moderator dan para peserta hari ini. Semuanya tetap semangat ya. Oke,
perdebatan yang menarik ya kalau kita berbicara tentang CSM itu merupakan tulang punggung dari untuk memposisikan pendapat dari para peserta. Oke, ini moderator langsung aja ya semuanya saya sampaikan terlebih dahulu apa kurangnya dan kelebihan dari masing-masing para peserta. Oke, mungkin saya akan mulai dari pemerintah dulu ya, dari KSM Defensia. Untuk kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya terlebih dahulu, kalau saya lihat di sini ada 3 hal yang perlu saya nilai, yaitu matter atau materi, manner, penyampaian, dan metode ya, strategi di sini. Nah, dari masing-masing peserta saya lihat di sini kelebihannya, artikulasinya sudah cukup jelas dan body language-nya juga cukup jelas. Namun di sini tata bahasanya masih berulang. Dan salah satu kekurangan dari pemahaman materi ya di sini yaitu para peserta kurang memahami mosi sehingga interpretasinya sangat kurang kuat argumennya dan terlalu berbelit-belit sehingga masih terjadi pengulangan makna. Nah, ini untuk Defensia ya atau partai pemerintah. Nah, sedangkan kalau untuk partai oposisi di sini KSM Diplomasi ya. Oke. Di sini saya sudah melihat ada dasar hukum yang cukup kuat untuk setiap argumennya dan didukung data yang cukup valid untuk pemahaman setiap mosi dan argumen-argumen yang disampaikan. Namun di sini untuk penyampaian dan strategi terlalu banyak koreksi ke performa pihak lawan atau pemerintah. Sedangkan yang harus kalian banyak koreksi itu sebenarnya argumen dari pihak lawan atau bagaimana mereka memposisikan posisinya dan mosi interpretasi dari mosinya. Nah, itu mungkin kelemahan dan kekurangan dari pihak oposisi dan pihak pemerintah ya. Mungkin nanti buat kalau misalnya lolos ke tahap berikutnya ini menjadi pelajaran ya untuk memperbaiki performance-nya. Oke, ini moderator langsung disampaikan saja siapa yang ini? Moderator. Iya, untuk diserahkan sepenuhnya kepada juri. Oke. Beda tipis ya untuk penilaian, namun di sini saya juga melihat dari pidato penutup atau pidato balasan antar masing-masing performance peserta dan cukup berat karena beberapa orang saya kenal di sini, tapi saya tidak ini ya terlalu subjektif, saya objektif di sini dalam melakukan penilaian dan yang lanjut ke babak selanjutnya, dipakein musik nggak ini? Oke, di sini juga rada sulit saya menilai penyampaiannya ya, karena di sini via Zoom, tidak secara langsung. Jadi saya tidak melihat apakah kalian punya sedikit contekan atau enggak, saya tidak bisa melihatnya secara langsung. Nah, jadi di sini yang saya loloskan ke tahap berikutnya dan saya mohon nanti yang tidak lolos jangan berkecil hati ya. Mungkin ada perlombaan selanjutnya bisa dicoba lebih baik lagi. Oke, yang saya loloskan adalah partai oposisi atau lab KSM Diplomasi di sini. Selamat ya untuk KSM Diplomasi. Oke. Dan untuk KSM Defensia jangan berkecil hati ya. Oke, itu saja mungkin moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bu. Untuk KSM Defensia sebagai tim yang lolos pada babak penyisihan pagi hari ini, saya ucapkan selamat. Untuk selanjutnya,
untuk mohon saya ucapkan juga mohon maaf dan tetap semangat untuk tim yang belum berkesempatan lanjut ke babak berikutnya. Kita masih ini adalah pelajaran bagi kita untuk tetap belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Semoga kita masih dapat bertemu di interlaboratory debate tahun berikutnya. Tetap semangat, jangan berkecil hati. Menang kalah itu tidak ada artinya. Oke, untuk tim yang belum berkesempatan lanjut, saya sudah persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Dan untuk tim yang lanjut ke babak berikutnya, silakan kembali ke room utama. Saya Khairil Anhar Pulungan mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Khairil Anhar Pulungan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moderator ini menunggu peserta yang akan selanjutnya. Iya. Masih di room ini? Kalau boleh kembali ke main room, Bu. Oke, nanti di ini aja ya, saya diberitahu ya. Saya matikan sebentar videonya ya. Oh iya, Bu. Nanti kami beritahukan kepada Ibu lagi. Ini kita keluar room kan? Kembali ke room utama. Berarti live room ini ya? Iya, live room. Oke. Pagian. Iya, kata ibunya itu oh, itu nanti ibunya ikut juga ke room utama. Oh iya. Saya langsung live room ya ini ya. Ibu boleh live room terus live breakout room, Bu, untuk kembali ke room utama lagi. Oke, terima kasih. Oke. Sama-sama, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Jadi kita juga ikut. Oke.
Halo semua, selamat pagi. Mau mastiin lagi apakah semua peserta ada di room ini? Hadir. Peserta semua udah ada dari Diplo. Halo? Hadir. Diplo, Koin, Hadir. Iron Fire. Hadir. Oke. Jadi sekarang kami dari panitia akan membagikan pairingnya. Pairing buat entar yang siapa lawan siapa. Jadi sekarang akan diumumin. Pertama selamat buat teman-teman tadi yang lolos dari babak penyisihan masuk ke babak semifinal. Selamat. Dari hasil debat tadi, babak penyisihan untuk room 1 pemenangnya dimenangkan oleh teman-teman dari Iron Fire. Untuk room 2 pemenangnya dimenangkan oleh teman-teman dari KSM Diplomasi. Maka dari itu teman-teman dari Iron Fire di room 1 bakal langsung naik ke babak penyisihan akan melawan teman-teman dari Koin. Jadi untuk posisinya Koin bakal menjadi pemerintah dan Iron Fire bakal menjadi oposisi. Untuk room 2 teman-teman dari Diplo akan bergerak sebagai tim pemerintah dan teman-teman dari KSM Humas akan bergerak menjadi tim oposisi. Tapi setelah dihubungi ternyata KSM dari Humas tidak ada kabar apapun. Jadi karena tidak ada kabar dan tidak hadir sekarang, maka dari itu KSM Humas dinyatakan gugur dari interlab kita pada pagi hari ini. Maka dari itu teman-teman dari Diplo langsung masuk di final. And then buat entar 9.30 pairingnya akan tetap dilaksanakan buat teman-teman dari room 1 karena pesertanya kebetulan lengkap. Jadi teman-teman dari room 1, Koin dan Iron Fire bakal lanjut melakukan pertandingan di room 1. Terima kasih.